Hai hai, dia bilang, hai selamat malam semua. Mudah-mudahan suara dia oke ya. Rambut saya menggerbang pula, pandai bengkok-bengkok kena ikat bah. Oke, macam biasa saya say something yang bermanfaat. Saya say something yang bermanfaat. Sekejap Kejap. Mudah-mudahan saya punya line oke lah. Coba Kelly kasih pelan sedikit tuh TV itu masuk di sini. Siapa mau masuk silakan masuk, dia bilang. Masuk. Mudah-mudahan suara dia oke. Siapa? Jelas juga kah suara? Rugi aja kalau bercakapkan tapi tidak dengar. Ada suara lah. Oke. Saya terus hari ini Olivia mau tentang 7 cara melegakan sakit gigi dengan mudah. Hari ini saya tentang 7 cara untuk melegakan sakit gigi dengan mudah. Mudah-mudahan anak bermanfaat. Oke, Olivia terus silakan. Tapi sebelum itu Olivia perkenalkan diri dulu lah, dibilang dulu lah. Oke, nama saya Olivia, berasal dari Sabah, tapi menetap di Johor. Kepakaran saya, saya cakap pula kepakaran saya. Kepakaran saya adalah membantu ibu bapak yang tidak boleh tidur malam bila anak kecil mereka diserang batuk perkahak ataupun selesma. Ini budaknya sibuk juga mau minta bakteri, pergi minta abang dulu. Kejap Oke, itu saya punya kepakaran. Tidak konsentrate pula anak Mika kacau, minta itu minta ini. Oke, Olivia terus saya lah. Saya punya rambutnya menggerbang. Semua macam apa tercabut. Tercabut nih rambut nih. Oke. Tips yang pertama, dibilang yang pertama untuk melegakan sakit gigi dengan mudah. Tips yang pertama ialah dengan cara kumur air garam. Kalau kumur air garam nih kan dia satu dia bantu hilangkan sakit, satu dia kurangkan bengkak. Itu. Macam apa ini kalau kumur garam nih dia mengurangkan itulah bengkak tuh, keredangan tuh bengkak dan mempercepatkan proses penyembuhan luka, dibilang. Saya dulu pun pernah buat juga ini. Tapi kalau saya kumur air garam kan untuk tekak, untuk sakit tekak.
tonsil bengkak tuh. Itu yang pertama. Oke, yang kedua, mudah-mudahan kamu paham lah kasih cakap nih. Macam saya lama-lama kan bercakap macam tidak betul sejak saya punya rambutnya. Odoy, kasihan betul lah rambut saya. Oke, yang kedua, tuam bahagian sakit dengan ais ataupun kain sejuk. Mana bahagian yang sakit tuh kan, ambil ais, kasih balut dengan kain lah, bagus. Lepas kasih tekap bahagian mana yang sakit. Itu cara dia yang kedua untuk melegakan sakit gigi. Oke. Sekejap pak. Ya, coba jangan kasih biar diorang tuh bisingnya masuk sini. Tolong dulu itu. Banyak betul gangguan bunyi budak-budak nih. Oke, tips yang ketiga untuk melegakan sakit gigi dengan mudah. Tips yang ketiga. Aduh, bising betul nih budak-budak. Oke, tips yang ketiga, gunakan uncang teh pudina. Kalau ada macam uncang teh pudina tuh kan boleh guna. Kasih tekap juga, macam kasih tekap di tempat yang sakit. Ini dia sesuai nih yang kalau jenis yang kalau sejuk kan, yang tips yang kedua tadi kah? Tips yang kedua tadi itu yang gunakan ais tuh. Ini tips yang ketiga nih, gunakan pudina nih, dia ngam untuk yang gigi yang mudah ngilu tuh, yang tidak boleh guna air sejuk tuh, yang tidak boleh sejuk sangat gigi dia nanti rasa ngilu. Boleh gunakan ini cara yang ketiga nih, gunakan teh uncang pudina. Kamu tahu juga apa khasiat nih pudina kan, memang bagus kalau untuk gigi. Lagi memang produk memang ada Colgate yang gunakan pudina, dibilang gunakan itu pudina campur dalam Colgate. Oke. Yang keempat, gunakan bawang putih. Boleh pula bawang putih, tapi saya tidak boleh tahan kalau bawang putih. Sebab dia ada sifat antibakteria kan itu bawang putih itu, jadi dia kalau gigi sakit tuh kan mesti ada bakteria. Jadi kalau kita letak dia boleh membantu membunuh bakteria, dibilang. Cara dia boleh tumbuk, campur dengan garam dan kasih sapu di kawasan yang sakit dalam gigi. Tapi kalau mau lagi power, dibilang kunyah itu bawang putih mentah-mentah, dibilang. Itu kalau yang mau cepat, dibilang mau cepat. Oke, yang kelima, gunakan pengumur mulut. Itu Listerine. Gunakan itu, kumur pakai itu. Dia boleh menghalang pembentukan plak dan menyembuhkan pendarahan gusi. Kalau kumur itu saya jarang guna, pedas itu. Boleh gunakan itu kalau sakit gigi. Oke, yang keenam, herba daun tim. Kenapa lagi tuh sayang? Ya tolong bayo. Tolong ba. Kejap pak.
Macam saya mau marah saja. Kasih hilang kesabaran, betul. Kasih hilang kesabaran. Oke, yang keenam dia. Yang keenam, tips melegakan sakit gigi dengan mudah. Yang keenam dia guna herba Itali, dia bilang Thyme, THYME. Ini daun Thyme. Dia daun Thyme ni kan dia macam semua macam yang tadi tu, dia memang antibakteria dan antioksida yang kuat. Cara guna dia kasih campurkan dalam air. Daun dia tuh kan campurkan dalam air, pas tu kumur. Oke, yang ketujuh dia bilang. Oke, yang ketujuh, gunakan bunga cengkih. Ya, saya pernah coba ini bunga cengkih ini. Saya kunyah saja, sebab sakit gigi kan saya kunyah aja. Sebab dia pun dibilang dia ada bahan antiseptik, macam itu antiseptik macam itu pengebas tuh. Dia ada elemen macam tu. Jadi cara guna dia dibilang bunga lawang tuh kan kau campurkan dalam air, masuk rendam dengan air, lepas tu kumur. Sama juga semua cara dia kumur, dia bilang. Harap-harap kamu paham lah apa yang saya cakap ini. Saya dulu pun pernah juga sakit gigi. Gigi saya yang kena buat rawatan akar gigi itu kan. Sebab saya tidak pergi sarung, sayang, mahal pula buat. Dulu saya buat tuh gigi saya tua 700 lebih kali tuh gigi. Gigi sini. Gigi nih. Saya buatkan 700, tapi dia bilang kalau kamu mau tahan mesti mau kena sarung, dia bilang. Tapi ada kali itu dalam 5 tahun kali itu saya tidak pergi sarung. Sekali tiba-tiba sakit nih, Pastu saya masa itu kan saya tidak makan apa-apa atau Panadol. Saya guna yang ini aja, ini saya sapu aja dalam di gigi itu. Saya kasih sapu aja di gigi, di dalam di luar saya sapu aja. Pas tu sudah 1 bulan kan tidak hilang-hilang tuh sakit dia, sampai gusi dia bengkak kan. Saya picitkan keluar nana, banyak betul nana keluar tuh. Tapi saya heran juga, saya boleh tahan. Biasa kalau sakit gigi kan memang tidak boleh tahan kan. Syukur ada ini, dia bilang, jadi saya boleh tahan lah. Mau 1 bulan saya tahan itu. Saya rasa sakit, saya sapu nih. Sekali pergi mula-mula tuh saya pergi tukar dulu itu tampal dia sebab sakit kan. Lepas tuh sudah tukar kan, tiba-tiba sakit lagi balik. Kenapa sakit? Lepas tuh saya tengok kan macam pecah itu tampal dia. Lepas tuh cara saya itu kan, saya letak saja dengan EO tuh, bukan hari-hari, asal sakit saya letak, sebab saya ingat mau sarung, bahkan mahal itu sarung dia. Sekarang kali itu mau 1.000 lebih kali itu sarung dia. Mau 1.000 lebih, 300 ke atas. Yang dulu saya buat rawatan akar gigi itu yang mau 1.000 tuh, 700 ke atas saya buat rawatan akar gigi, sayang pula. Pas itu sudah 1 bulan tuh kan, saya pergi klinik tuh lagi, saya cakap saya punya gigi yang itu hari kena tukar tampal tuh yang rawatan akar gigi itu, saya cakap sakit. Pas itu dia cek, dia bilang, gigi kau sudah pecah, terbelah sudah, dia bilang, terbelah 2 sudah.
Tapi yang saya heran, saya boleh tahan itu 1 bulan. Sebab inilah, sebab ini saya tahan. Saya sapu pakai ini aja. Dia cabut kan memang sudah, dia cabut kan memang cabut itu memang keluar kan memang terbelah 2 sudah, tidak sudah. Dia cakap tidak boleh sudah, ini pecah sudah, dia bilang. Saya cakap, oke lah cabutlah, saya cakap. Dia cabut sudah beranak di dalam buruk sudah ini. Dia punya sakit, saya bilang. Dia punya kan kalau gigi sakit kan gusi kita bengkak. Jadi bila kena cabut kan macam kita punya gusi itu boleh koyak. Pas tu saya balik ke rumah, memang mula-mula yang belum hilang bius kan tidak sakit, tapi balik ke rumah tuh wah dia punya sakit, tidak boleh bawa bincang, sakit betul bekas tuh. Itu bikin apa kapas tuh kan, saya buka kan mengalir saja darah, banyak betul darah, tidak berhenti itu darah. Pas tu cakap Allah tidak boleh jadi ini, saya ingat mau balik tapi malas. Pergi kepala sudah itu sakit. Satu aja cara saya ambil tuh saya ambil tuh kapas yang bikin apa darah tuh kan, bikin tekap tuh gusi kita tuh kan, saya ambil, saya picit banyak-banyak nih. Pas itu saya kasih letak di tempat luka tuh, saya gigit. Nasib lagi dia berhenti. Sampai rumah tuh mau 1 jam sudah tidak berhenti darah dia. Mengalir saja darah dia. Saya takut juga mula-mula, saya cakap mau balik lah ini pergi klinik balik, tapi jauh itu klinik. Saya cakap tidak payahlah, saya makan Panadol obat tahan sakit tuh kan dia bagi. Pas tu saya letak itu aja, ambil itu kapas yang untuk untuk kasih tekap tuh kan, saya picit banyak-banyak, pas tu saya kasih letak, pas saya gigit. Dalam masa 2 jam kali itu saya gigit, 2 jam ke 1 jam itu saya gigit. Pas tu saya pergi tidur, saya bangun nasib lagi tidak berdarah sudah, tapi boleh nampak tuh bekas tercabut tuh kan, berlubang besar. Jadi cara saya letak sajalah, saya ambil kapas kan, saya pergi sapu, ambil kapas letak nih sapu, tapi berapa hari itu masih juga berdenyut kan, sebab itu gusi saya berlubang, ada darah beku di dalam. Pas sudah 3 hari ke 4 hari itu cakap masih mau balik nih, tidak boleh tahan dia tidak bagi antibiotik lagi sebab saya kasih menyusu anak. Lepas tu anak saya pula ada G6PD, jadi dia bilang tidak payah antibiotik, dia bilang. Sedangkan saya punya gigi itu sudah busuk sudah di dalam, dia tidak bagi antibiotik, dia bagi obat tahan sakit saja. Saya pergi datang klinik tuh balikan, dia cuci. Pas dia cuci, dia korek-korek itu daging-daging yang buruk tuh, dia korek-korek, dia cuci. Pas tu baru dia kurang sedikit sakit, tapi tetap sakit, yang berlubang tuh tetap ada lubang. Jadi cara dia kan saya ambil kapas tuh, saya titik nih kan, saya pergi sumbat di lubang dia itu, baru kurang tuh sakit ya. Saya guna ini saja, bagus nih kalau untuk sakit gigi. Kau boleh sapu di dalam, kau boleh sapu di luar, mana-mana bahagian sakit. Sangat-sangat membantu lah kalau yang emergency tidak boleh tidur malam tuh kan, memang sangat-sangat membantu. Oke, saya harap saya punya live kan bermanfaat. Kalau kamu rasa wah si pandai galap pula nih. Kalau kamu rasa bermanfaat kan boleh share, boleh komen. Kalau ada apa-apa kamu mau tanya, kan boleh saja letak di komen, nanti saya coba jawab. Itu sajalah ini malam. Itu saja ini malam. Kalau ada apa-apa pertanyaan, boleh aja letak di komen. Oke. Itu sajalah. Oke, bye.